Selamat datang di channel IPCN Dongeng. Jangan lupa subscribe, like, and share guys. Teman-teman semua, sudah hampir setahun lebih corona ada di negara kita. Seiring dengan hal tersebut, tentunya kita sudah sangat familiar dengan yang namanya protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan sering cuci tangan. Namun mungkin di antara kita masih belum memahami sebenarnya kenapa protokol kesehatan pencegahan COVID itu penting. Gimana sih ceritanya? Tahu tentang protokolnya, tahu yang dilakukan, tapi mungkin belum tahu alasannya kenapa menjalankan protokol. Baiklah teman-teman, akan saya kupas di sini kaitan protokol dari sudut pandang pencegahan dan pengendalian infeksi menggunakan yang namanya rantai penularan infeksi. Nah, ini teman-teman, kita mencari kenapa sebabnya ada protokol kesehatan. Kita bicara dari konteks rantai penularan infeksi. COVID-19 itu disebabkan, penyebabnya adalah adanya dalam rantai penularan infeksi namanya agen. Agennya itu ada yang namanya virus SARS-CoV-2. Nah, agen ini bisa hidup kalau dia memiliki yang namanya tempat hidup. Tempat hidupnya mana? Atau yang dinamakan reservoir. Nah, ini adalah tempat hidupnya agen tersebut. Jadi agen harus bisa hidup dan dia memiliki tempat hidup. Nah, untuk COVID itu tempat hidupnya ada di manusia. Ketika dia bisa hidup berkembang di sana, untuk bisa menginfeksi, maka dia harus ada yang namanya pintu keluar. Ini ada pintu keluarnya ke sini. Pintu keluarnya, dia tidak mungkin menginfeksi kalau dia hanya diam di inangnya, tempat dia hidup. Maka dari itu harus ada yang namanya port exit atau pintu keluar. Nah, pintu keluar dari agen ini, dari virus COVID ini, melalui mulut dan hidung ketika seseorang batuk dan bersin. Nah, ketika batuk bersin, dia mengeluarkan partikel. Disitulah ada yang namanya akhirnya mengeluarkan partikel keluar dari tubuh dan dia akan menginfeksi. Nah, oleh karena itu disinilah perlu adanya protokol yang namanya penggunaan masker. Protokol yang dinamakan menggunakan masker. Masker digunakan untuk menutup mulut dan hidung. Itu melindungi dari seseorang yang batuk dan bersin. Kalau artinya pintu keluarnya tertutup karena dia membuka ketika batuk dan bersin, maka dia akan tertahan di masker bagian dalam. Jadi ini satu alasan mengapa menggunakan masker, yaitu untuk menutup pintu keluar dari virusnya. Berikutnya, ketika dia sudah keluar, maka dia akan mencari jalan untuk menularkan atau transmisinya. Caranya seperti apa dia mentransmisi? Pada kasus COVID ini transmisinya bisa terjadi karena transmisi melalui droplet atau percikan,
ada yang melalui kontak dan bisa juga melalui airborne, di penularan lewat udara. Nah, droplet itu adalah percikan yang ukuran partikelnya itu besar, dan dia tidak melayang tapi akan jatuh dalam jarak 1-2 meter. Ya, saya ulangi, droplet itu akan jatuh pada jarak 1-2 meter. Oleh karena itu ada yang namanya protokol jaga jarak. Ini yang saya ulangi ya, partikelnya ketika droplet dia akan jatuh pada jarak 1-2 meter. Maka dari itu ada protokol yang namanya protokol jaga jarak, agar tidak, ketika ada seseorang batuk dan bersin, dia tidak terkena dari virus yang dikeluarkan lewat seseorang yang batuk dan bersin itu. Maka dari itu pada droplet maka protokolnya adalah jaga jarak. Ini protokolnya adalah protokol jaga jarak. Ini alasan kenapa ada jaga jarak, karena ada partikel dari droplet yang dikeluarkan batuk bersin bisa jatuh pada jarak 1-2 meter. Sedangkan kontak itu bisa terjadi kontak secara langsung maupun tidak langsung. Kontak langsung, misalkan seseorang batuk dan bersin tidak menggunakan etika batuk yang benar seperti ini ya. Ketika kita tidak masker, tapi banyakkan orang sekarang nutup pakai tangan seperti ini. Ketika kita tutup batuk seperti ini atau bersin, terus kita kontak atau salaman dengan orang lain, maka disitulah transmisi yang dinamakan transmisi kontak secara langsung. Sedangkan kontak yang tidak langsung adalah ketika kita batuk bersin seperti ini, terus kita megang permukaan lingkungan dan datang orang memegang permukaan tersebut terus dibawa ke tubuh dia, maka itu yang dinamakan kontak tidak langsung. Oleh karena itu ada protokol yang namanya cuci tangan. Nah, ini kenapa ada protokol cuci tangan, yaitu untuk membersihkan tangan setelah kontak dengan ketika seseorang batuk dan bersin tidak melaksanakan etika batuk atau dia tidak menggunakan masker. Oleh karena itu perlunya adanya protokol yang dinamakan cuci tangan. Dan yang terakhir adalah transmisi melalui airborne atau udara pada tindakan aerosol, atau kita pada tenaga medis itu menggunakan aerosol. Bedanya dengan droplet adalah penularan melayang di udara dalam waktu lama. Maka dari itu pada tindakan tertentu seperti nebulizer, intubasi itu bisa menimbulkan tindakan aerosol. Nah, protokol di sini yang digunakan adalah maskernya adalah masker N95. Nah, ini alasan kenapa menggunakan masker N95 yang disampaikan WHO itu adalah hanya saat ada tindakan aerosol, karena dia bisa menular lewat udara atau airborne tersebut. Partikelnya lebih kecil, dia melayang di udara jangka waktu lama, dan bisa untuk masker medis atau masker bedah itu masih bisa tembus. Oleh karena itu pada tindakan-tindakan yang bersifat aerosol tersebut disarankan, rekomendasinya adalah menggunakan masker N95. Sedangkan untuk yang droplet
itu tutup menggunakan masker bedah atau masker medis. Baik, selanjutnya setelah menemukan jalan transmisinya keluar dari tubuh, menemukan jalan untuk menularkan, tentunya agar bisa menginfeksi maka harus ada jalan masuk. Nah, ini ada jalan masuk nih. Ini ada agennya, ada rumahnya, setelah itu ada keluar ada caranya, terus transmisinya sudah ketemu, cara transmisinya dengan droplet, kontak atau airborne. Setelah itu harus ada cara masuk ke tubuh orang lain. Tidak bisa ketika sudah keluar dari tubuh penderita tapi tidak ada jalan masuk, ya tidak akan terjadi infeksi atau penularan. Oleh karena itu terjadi infeksi kalau ada pintu masuk. Pintu masuknya adalah melalui mukosa mulut, hidung, dan mata. Oleh karena itu di sini ada yang namanya protokol sama, yaitu menggunakan masker. Masker kalau yang di awal tadi adalah melindungi orang lain dari percikan droplet kita, sedangkan untuk yang di port entry ini adalah masker untuk melindungi kita dari orang lain. Tuh ceritanya seperti itu, menutup hidung dan mulut kita dari risiko droplet dari orang lain. Jadi yang untuk melindungi adalah bagian depan masker. Kalau yang tadi di sini yang untuk melindungi adalah bagian dalam masker, kalau yang ini adalah bagian depan masker. Oleh karena itu masker yang sudah dipakai itu tidak boleh dipegang bagian dalam maupun bagian luar. Kenapa? Karena bagian dalam ya juga sudah terinfeksi, terkontaminasi, bagian luar juga sudah terkontaminasi. Kalau bagian dalam itu dari tubuh kita, sedangkan bagian luar itu dari orang lain. Jadi ketika melepas masker yang sudah dipakai, yang harus dipegang adalah bagian talinya. Tidak boleh kita memegang bagian depan atau belakang tali. Jika terpaksa memegang, maka harus melakukan cuci tangan. Nah, bagaimana melindungi mukosa mata? Oleh karena itu, ketika seseorang memegang area tertentu, baru kontak dengan lingkungan, dengan orang lain, lupa harus dilakukan cuci tangan. Tidak boleh langsung memegang area ini. Di area ini apalagi mata ucap-ucap, bahasa Jawanya itu ucap-ucap mata tidak boleh. Oleh karena itu perlu yang dinamakan APD-nya adalah APD dengan menutup bagian mata dengan menggunakan kacamata. Kacamata bisa kacamata, bisa yang dinamakan ini facial ini untuk menutup semua area wajah, lebih aman. Kalau kacamata hanya untuk menutup mata saja. Jadi pentingnya penggunaan kacamata facial itu adalah untuk menutup area mata. Kalau kacamata hanya untuk menutup untuk menutup mata, sedangkan facial itu untuk menutup seluruh bagian wajah. Nah, bagaimana ketika sering kita lihat di televisi itu seseorang menggunakan facial saja tanpa masker? Teman-teman sudah paham di sini fungsi facial ini hanya untuk melindungi wajah dan area wajah saja, tapi tidak menutup rapat hidung dan mulut. Jadi tetap fungsi yang untuk menutup port exit dan port entry adalah penggunaan maskernya. Facial itu adalah perlindungan tambahan yang digunakan untuk menutup bagian mata. Jadi ketika kita menggunakan kacamata ataupun facial, ketika kita menyentuh permukaan lingkungan atau kontak dengan lain, kita lupa cuci tangan, langsung memegang, ada penghalang. Jadi kita jadi ingat, oh ya aku belum cuci tangan, oh ya aku belum membersihkan tanganku. Jadi begitu segini sudah terhalang, dan mengingatkan kita untuk cuci tangan. Jadi sampai di sini bisa dipahami
fungsi facial dan masker itu jauh berbeda. Kalau masker untuk menutup port exit, port entry-nya, sedangkan untuk facial itu perlindungan mata dan wajah pertama, cuma tidak menutup rapat untuk maskernya, menutup rapat dari keluar atau pintu masuknya. Nah, yang terakhir ini ada lagi yang namanya penjamu yang rentan. Penjamu yang rentan atau orang-orang dengan daya tahan tubuh yang lemah, rendah. Pada kasus COVID, seseorang dengan daya tahan tubuh yang rendah, maka dia akan memperparah kondisinya. Dia sudah terinfeksi dari agen, reservoir, port entry, port exitnya, transmisinya terpenuhi. Tapi ketika daya tahan tubuhnya bagus, daya tahan tubuhnya ini bagus, dia sudah terinfeksi, iya, menurutkan iya. Maka dari itu dia daya tahan tubuhnya bagus, dia dinamakan asimptomatik atau dulu yang namanya kan OTG. Dia tanpa gejala, orang tanpa gejala, dia sudah terinfeksi, sudah kena bisa menular, iya, tapi karena daya tahan tubuhnya bagus, dia akan bertahan. Ya, inilah istilah yang dinamakan OTG atau asimptomatik. Oleh karena itu ada kampanye yang sering kita dengar meningkatkan yang namanya imunitas. Nah, tingkatkan imunitas. Nah, ini tujuannya ya ini untuk agar kita bisa, ibaratnya kalau berkelahi itu bisa menahan serangan dari lawan kita dengan daya tahan tubuh yang bagus, kuat, walaupun kita akhirnya terinfeksi, cuma kita pada tahapan di asimptomatik atau tidak timbul keparahan lagi. Nah, bagaimana dengan yang orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah? Orang-orang dengan daya tahan tubuh yang sering kita dengar yaitu istilah adanya komorbid. Nah, ketika daya tahan tubuhnya lemah, komorbid, maka timbul gejala yang lumayan sedang sampai dengan tingkat keparahan bahkan kematian. Nah, di sini secara garis besar teman-teman sudah memahami ya, saya ulangi kenapa protokol kesehatan itu penting. Kita bicara dari sistem rantai penularan infeksi. Virus COVID itu ada yang namanya agennya, namanya virus SARS-CoV-2. Dia hidup atau tempat hidupnya ada di tubuh kita, tubuh manusia. Kalau mau menginfeksi maka dia harus keluar dari tubuh tersebut. Nah, cara keluarnya, pintu keluarnya melalui mulut dan hidung. Agar keluar dari mulut hidung tapi tidak menginfeksi orang lain, maka harus ditutup. Kita tidak mungkin menutup mulut dan hidung dengan rapat-rapat, tidak. Maka itu ada alat yang namanya alat pelindung diri, masker. Nah, fungsi masker adalah menutup mulut dan hidung ketika dia sudah terlanjur keluar dari tubuh penderita melalui batuk dan bersin, maka gunakan masker. Maskernya tertahan di bagian dalam masker yaitu dari penderita, disitulah virusnya terhenti. Selanjutnya ketika dia sudah keluar maka dia harus mencari jalan menginfeksinya. Nah, COVID itu menginfeksinya dengan cara transmisi droplet, kontak, dan airborne. Droplet itu percikan yang akan jatuh pada jarak 1-2 meter. Maka dari itu muncul istilah protokol jaga jarak minimal 1 meter. Sedangkan kontak itu adalah bisa menular secara kontak langsung maupun tidak langsung. Kontak langsung adalah ketika seseorang batuk dan bersin, tidak menggunakan etika batuk, dia nutup dengan tangan, terus setelah itu ketemu dengan orang lain dan dia bersalaman, berpelukan, itu akhirnya namanya kontak langsung.
Sedangkan yang tidak langsung adalah ketika seseorang batuk dan bersin, tutup dengan tangan, megang permukaan, dan permukaan itu dipegang oleh orang lain, maka itu dinamakan kontak tidak langsung. Oleh karena itu perlunya ada protokol yang dinamakan protokol cuci tangan untuk membersihkan tangan kita dari virus COVID tersebut. Nah, setelah transmisinya terjadi, menemukan jalan, maka virus harus bisa masuk ke dalam tubuh lawannya. Kalau tidak ada namanya pintu masuk, ya tidak akan bisa menginfeksi. Pintu masuknya itu ada mulut, hidung, dan mucosa mata. Oleh karena itu ada protokol lagi yang namanya tadi masker. Jadi masker ini fungsinya menutup jalan masuk dan menutup jalan keluar. Kalau jalan masuk itu adalah masker bagian depan yang untuk menahan virus dari luar. Oleh karena itu bagian depan maupun bagian belakang masker adalah bagian yang sudah terkontaminasi. Maka dari itu tidak boleh ketika melepas ataupun ketika memakai memegang-megang masker baik bagian dalam maupun bagian luar. Jika terpaksa atau terlanjur megang, maka harus segera cuci tangan. Sedangkan untuk lewat mucosa mata, dari transmisi lewat tangan, yang megang-megang area mucosa mata itu ngucek ya bahasa Jawanya, itu mengucek bagian mata. Oleh karena itu ada yang namanya perlu alat pelindung diri menggunakan kacamata Google atau kacamata pelindung yang lain, atau yang lebih melindungi yaitu menggunakan face shield. Face shield itu bisa melindungi mata juga melindungi wajah. Nah, bagaimana perbedaan? Apakah kita untuk melindungi area wajah cukup dengan face shield, tidak perlu masker? Tidak boleh. Masker itu fungsinya beda dengan face shield. Tadi jelaskan bahwa masker itu untuk menutup hidung dan mulut secara ketat, dan di kasus yang menular lewat airborne atau pada tindakan-tindakan aerosol perlu yang namanya masker N95. Dia lebih ketat menyaring udara. Jadi penggunaan face shield saja itu adalah langkah yang tidak tepat dalam pencegahan coronavirus disease. Harus kombinasi antara masker dan face shield. Dan yang terakhir adalah penjamu yang rentan tadi. Seseorang dengan daya tahan tubuh yang rendah, maka dia akan menjadi sangat parah kejadiannya. Sudah terinfeksi, virus masuk, dan kebetulan seseorang tersebut daya tahannya rendah, sedang imunitasnya jelek, maka dia akan menjadi gejala yang sangat berat. Sedangkan yang daya tahannya bagus, imunitasnya bagus, walaupun dia terinfeksi, dia tidak akan timbul gejala atau lebih dikenal dengan namanya OTG. Oleh karena itu ada kampanye yang namanya tingkatkan imunitas. Itu teman-teman penjelasannya, semoga bisa dimengerti, semoga kita bisa memahami, oh ternyata pakai masker alasannya ini, oh jaga jarak alasannya ini, oh cuci tangan alasannya ini. Nah, jadi itu yang bisa kita jelaskan alasan-alasan dari pemakaian atau penerapan protokol kesehatan. Semoga bisa dimengerti. Selamat beraktivitas, salam sehat. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan, dan semoga program vaksinasi segera bisa dilaksanakan secara menyeluruh dengan percepatan-percepatan yang sedang dilaksanakan pemerintah. Ingat, vaksinasi tidak bisa mencegah virus masuk. Vaksinasi hanya masuk di poin 6 ini, meningkatkan imunitasnya, ditambah di sini pertahanan tambahan di penjamu yang rentan ini, tapi tidak bisa mencegah untuk di port entry-nya ini. Virus tetap bisa masuk, tapi ketika sudah divaksin maka kekebalan meningkat, paling tidak tambah pasukan untuk melawan. Jadi begitu teman-teman, bisa dimengerti. Terima kasih. Mungkin ada yang kurang tepat, mohon maaf. Kita sama-sama belajar, saling share. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau mengkoreksi bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Salam happy and dongeng.